Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang perkembangan pasar modal di Indonesia yang didominasi oleh pelajar. Di era teknologi yang semakin maju, sistem perekonomian pun akan semakin luas cakupannya. Kini, semua dapat menjadi semakin mudah karena ekonomi dapat memuat secara digital, salah satunya pada pasar di Indonesia, seperti pasar persaingan sempurna, dan salah satu contoh yang paling sering kita temui yaitu pada pasar saham. Tidak ada yang bisa mengabaikan peran yang semakin dominan dari perusahaan teknologi pada ekonomi digital di pasar saham. Sebelumnya, penting untuk teman-teman ketahui apa itu pasar saham dan juga ekonomi digital. Pasar saham adalah pasar di mana saham atau ekuitas perusahaan diperdagangkan antara investor. Ini adalah tempat di mana individu, institusi keuangan, dan entitas lainnya membeli dan menjual saham dalam perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dalam pasar saham, investor dapat memperoleh saham perusahaan sebagai investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau menerima dividen. Sedangkan ekonomi digital itu sendiri adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penggunaan teknologi digital, internet, dan komputasi untuk menciptakan, mendistribusikan, dan mengelola nilai ekonomi. Pasar saham dan juga ekonomi digital pastinya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya, di mana keduanya ini saling berhubungan dengan berbagai cara. Perkembangan di sektor ekonomi digital dapat mempengaruhi harga saham perusahaan di sektor tersebut, dan sebaliknya, kinerja perusahaan di pasar saham dapat mencerminkan perkembangan ekonomi digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman tentang keterkaitan ini dapat menjadi penting bagi investor dan pemangku kepentingan dalam kedua sektor ini. Di Indonesia, perkembangan pasar saham kini sangat meningkat, salah satunya pada generasi muda di negara ini. Tingkat kesadaran investasi generasi muda di Indonesia ternyata cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah investor di pasar modal. Rasio investor pelajar Indonesia pada 2023 semakin tinggi. Tercatat, jumlah Single Investor Identification Individual atau SID di pasar modal mulai Juni 2023 meningkat menjadi 11.188.847 dan pada bulan Mei 2023 hanya 11.022.000 berapa gitu teman-teman? Sekitar 26,86% diantaranya berstatus pelajar. Melalui data statistik publik Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI per Juni 2023, kepemilikan aset di pasar modal ya tidak main-main, yakni sebanyak 13,21 triliun berada di SIBES dan 9,32 triliunnya lagi berada di S-Invest. Secara nilai, jumlah tersebut masih di bawah kategori pekerjaan lainnya seperti pengusaha dan pegawai negeri atau swasta yang kepemilikan asetnya mencapai ratusan triliun di SIBES. Namun, secara kuantitas rasio investor pelajar adalah terbanyak kedua setelah pegawai negeri atau swasta. Selaras dengan jumlah tersebut, data KSEI per Juni 2023 menunjukkan bahwa investor dengan pendidikan SMA dan di bawahnya menjadi yang paling banyak dengan besaran 64,12%, sementara kepemilikan aset pendidikan SMA dan di bawahnya sebesar 156,4 triliun rupiah di SIBES dan sebesar 35,77 rupiahnya lagi berada di S-Invest. Dari segi usia, jumlah investor berumur di bawah 30 tahun sebanyak 57,57% dari seluruh investor. Ini merupakan jumlah yang terbanyak dari keseluruhan. Bahwa investor di bursa kita sekarang ini 55% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun dan 70% adalah di bawah 40 tahun. Artinya prospek ke depan betul-betul masih sangat
menjanjikan. Manfaat dari memiliki pasar saham atau modal di usia muda yaitu yang pertama, dalam pertumbuhan investasi jangka panjang, kita bisa memiliki waktu lebih lama untuk pertumbuhan investasi. Yang kedua, kita akan mendapatkan pembelajaran finansial, meningkatkan pemahaman tentang investasi dan keuangan. Kita juga menjadi disiplin dalam keuangan. Selanjutnya dalam peluang dividen, memungkinkan pembangunan penghasilan pasif. Kita juga akan memiliki pemahaman ekonomi, yaitu lebih sadar tentang perkembangan ekonomi dan bisnis. Dari usia muda, kita dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Lalu, membangun kekayaan sejak dini. Meskipun investasi saham dapat memiliki manfaat jangka panjang, penting untuk teman-teman ingat bahwa saham juga melibatkan risiko. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian terlebih dahulu, seperti diversifikasi portofolio teman-teman dan berbicara dengan seorang profesional keuangan. Nggak yakin mungkin untuk cara memulainya gimana sih? Ya, oke, saya minta maaf nih ya teman-teman. Kalau mungkin dari cara saya berbicara mungkin masih kurang jelas atau mungkin terlalu cepat, kayak belibet gitu ya teman-teman. Mohon maaf banget nih teman-teman. Tapi semoga beberapa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman ya. Sekian ulasan dari saya. Terima kasih.